Saudara, marilah kita melanjutkan pelajaran kita mengenai pembentukan karakter. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari mengenai grace. Karena grace atau kasih karunia itu adalah hal yang paling penting, yang terpenting di dalam pembentukan karakter. Seharusnya sebetulnya grace atau kasih karunia itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita untuk maju di dalam Tuhan. Seluruh hidup kita membutuhkan grace, membutuhkan kasih karunia atau pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab itu saya akan melanjutkan sedikit lagi supaya saudara bisa benar-benar menangkap dan mengerti bagaimana kehidupan kita setiap hari untuk kita bisa mengalami progression di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Karena saudara, banyak orang Kristen yang saya percaya sudah mendengar mengenai grace atau kasih karunia, mungkin sedikit banyak mengerti, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengerti bahwa grace itu kita perlukan pada waktu kita menerima keselamatan saja. Jadi banyak orang mengerti mengenai grace. Grace adalah apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita diselamatkan by grace atau oleh kasih karunia. Karena Tuhanlah yang datang ke dalam dunia. Tuhan Yesuslah yang menanggung dosa kita. Tuhan Yesuslah yang mati buat kita. Tuhan Yesuslah yang turun ke neraka. Dia mati, bangkit dari kematian, dan kemudian dia menyediakan keselamatan buat kita. Dia menyediakan righteousness buat kita. Sehingga kita mengerti bahwa kita diselamatkan by grace. Yang berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya menerima saja keselamatan itu. Itu yang kita mengerti grace. Grace atau kasih karunia adalah keselamatan yang disediakan buat manusia. Dan kita adalah orang-orang yang meresponi grace itu, meresponi keselamatan itu dengan menerima keselamatan itu by faith, dengan iman. Nah, kita mengerti sampai di situ bahwa itu adalah grace, itu adalah kasih karunia. Dan biasanya banyak orang Kristen mengerti kasih karunia atau grace hanya sampai di situ. Kita diselamatkan by grace. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa grace itu bukan hanya disediakan bagi kita hanya untuk keselamatan saja. Melainkan Tuhan menyediakan grace atau kasih karunia atau pertolongan ilahi untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena setelah kita diselamatkan, saudara, kita masih hidup di dalam dunia ini. Memang kita menerima keselamatan yang berarti bahwa kalau kita nanti mati, kita masuk surga. Betul, itu betul. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan berkata bahwa kita yang telah dipilihnya dari semula, telah ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Jadi, kita yang sudah menerima grace, kasih karunia dari Tuhan untuk selamat, kita sudah selamat. Tetapi setelah kita selamat, kita masih mempunyai perjalanan hidup kita. Dan di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan berkata bahwa kita yang sudah diselamatkan ini, dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi saudara, di dalam perjalanan hidup kita masih ada hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa merubah diri kita untuk menjadi serupa dengan Yesus? Karena kita sudah terbiasa hidup di dalam dunia ini dengan konsep dunia ini, yaitu selfish. Kita sudah terbiasa untuk mementingkan diri kita sendiri, memikirkan hanya mengenai diri kita sendiri. Sekarang kita disuruh hidup untuk menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus adalah selfless. Tuhan Yesus tidak selfish sama sekali, selfless. Tuhan Yesus selalu memberkati orang. Tuhan Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita.
Dan karakter Yesus adalah buah-buah Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, dikatakan bahwa buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, semua itu ada 9 buah Roh Kudus. Itu adalah karakter Yesus. Nah, kita yang mempunyai karakter manusia yang selfish, yang egois, yang pemarah, yang tidak sabar, yang suka kecewa, yang suka penasaran, itu semua harus berubah untuk menjadi karakter Yesus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran. Harus menjadi seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita berubah dari sifat manusia yang selfish menjadi sifat Tuhan Yesus yang surgawi? Bagaimana caranya? Kita membutuhkan grace, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Jadi perubahan yang Tuhan inginkan terjadi pada diri kita adalah seperti perubahan caterpillar atau ulat menjadi kupu-kupu. Suatu perubahan yang drastik, perubahan yang luar biasa. Dari ulat yang ugly, yang jelek, yang menjijikkan, yang selfish, yang greedy, di mana ada ulat, di mana semuanya berlubang-lubang, semua daun berlubang-lubang, menjadi jelek sekali. Pohon yang berulat itu menjadi pohon yang jelek sekali. Karena ulat ini merusak, memakan semua daun-daun. Greedy. Sifat ulat harus berubah menjadi kupu-kupu. Bentuknya saja sudah berubah. Bentuk dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang beautiful. Sifat ulat yang rakus menjadi sifat kupu-kupu yang membantu kehidupan, membantu pembuahan pada pohon-pohon. Ada suatu sifat yang berubah drastik, bentuk yang berubah drastik. Nah, seperti itulah. Dan Tuhan berkata, untuk kita berubah seperti itu adalah untuk kita mengadakan perubahan di dalam cara berpikir kita, transformasi. Dan cara kita mentransform diri kita, cara berpikir kita itu, yaitu melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan setiap hari. Kita ke gereja untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti bagaimana yang Tuhan inginkan kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mau berkorban, dan sebagainya. Nah, sekarang banyak orang Kristen mengerti bahwa dia diselamatkan by grace. Tetapi kemudian pada waktu dia belajar firman Tuhan untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang bebas dari kepahitan, menjadi orang yang mengampuni, kita pikir, iya itu semua baik, tapi bagaimana melakukannya? Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa kita disuruh berubah menjadi mempunyai sifat Yesus dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus struggling. Kita harus mengampuni. Dan bagaimana cara mengampuninya? Kita harus berusaha untuk mengampuni. Bagaimana cara sabar? Dari seorang yang tidak sabar harus menjadi sabar. Kita harus berusaha untuk sabar. Kita pikir seperti itulah perubahan yang harus kita alami. Nah, karena kita berpikir bahwa kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita, maka banyak orang Kristen yang disillusion. Banyak orang Kristen yang merasa putus asa. Dan mereka berkata, firman Tuhan itu tidak masuk di akal, firman Tuhan itu tidak relevan. Sebab itu mereka ya dengar aja firman Tuhan. Apa yang bagus-bagus dengar aja, tapi masuk sini, keluar sini. Karena mereka berpikir susah untuk melakukannya. Tidak mungkin untuk bisa melakukannya. Nah, disinilah letaknya grace. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk berubah dari seorang pemarah menjadi seorang yang sabar, itu dengan kekuatan kita. Tidak pernah Tuhan menyuruh itu. Karena Tuhan tahu, kalau kita disuruh berubah dari seorang pemarah menjadi seorang yang sabar, itu dengan kekuatan kita, it's impossible, tidak mungkin. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyediakan pertolongannya, yaitu grace, kasih karunia, pertolongan ilahi. Ada di mana grace itu? Ada pada kita, karena Dia, Yesus, ada di dalam kita. Grace datang oleh Yesus Kristus.
kita sudah baca firman-Nya pada pelajaran yang lalu bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya. Jadi Musa datang dengan membawa 2 loh batu, berkata, oke, kamu harus melakukan hukum Taurat ini. Dengan kata lain, Musa berkata, ini hukum Taurat dari Allah diberikan kepada kamu. Kamu harus melakukan hukum Taurat itu. Bagaimana caranya? Ya dengan kekuatanmu, dengan usahamu, lakukan itu. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa kepada manusia. Tetapi dikatakan grace atau kasih karunia datang oleh Yesus. Jadi kasih karunia itu datang kepada kita di dalam Kristus, di dalam Yesus. Nah, buat orang-orang yang percaya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus atau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berarti kasih karunia atau grace itu ada di dalam kita. Nah, karena kita tidak mengerti akan hal itu, banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan hal itu, maka walaupun grace itu atau pertolongan ilahi, pertolongan Tuhan atau Tuhan sendiri ada di dalam kita, kita mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Pada saat kita membutuhkan kesabaran, kita tidak meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita berkata pada diri kita sendiri, sabar, harus sabar, jangan marah. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk tidak marah, untuk sabar dan sebagainya. Dan seringkali kita gagal. Karena kita gagal dengan usaha manusia kita, maka kita berkata, dah, ya firman sih bagus dah firman, tapi ya masuk sini keluar sini atau lewat aja ke sini di atas kepala kita. Karena apa? Untuk melakukannya impossible. Sedangkan Tuhan sudah menyediakan pertolongannya di dalam kita. Kitalah yang harus meminta pertolongan Tuhan itu untuk datang ke dalam hidup kita, untuk bisa mengalir dari dalam kita. Kesabaran itu ada di dalam kita. Karena kesabaran itu adalah kesabaran itu adalah buah Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam kita. Jadi kesabarannya ada di dalam kita. Tapi ada di dalam spirit kita. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita ini yang tidak sabar, yang seringkali mau marah, seringkali mau frustrasi dan sebagainya. Tetapi kesabaran itu sendiri ada di dalam roh kita. Nah, kita perlu menimba itu. Kita perlu yang dikatakan datang ke tahta kasih karunia. Datang ke tahta kasih karunia itu bukan suatu ruangan, bukan suatu apa. Kasih karunia itu adalah hadirat Tuhan. Tahta kasih karunia adalah hadirat Tuhan. Nah, saya bisa gambarkan, saudara tahu John Wesley. John Wesley mempunyai mama yang namanya Susanna Wesley. Susanna Wesley itu anaknya 19, saudara. Bisa bayangin, 19. Tetapi yang hidup, entah 12, entah 14, saya lupa. Ada beberapa yang meninggal. Nah, bayangin seorang diri harus mengasuh belasan anak. Ya kan? Nah, suaminya, saya lupa namanya, dia itu sering pergi kemana-mana. Jadi boleh dibilang Susanna Wesley itu sendiri, saudara, mendidik belasan anaknya. Nah, sekarang dia harus mengatur waktu, dia harus mempunyai kekuatan, hikmat yang dari Tuhan untuk bisa mengajar anak-anaknya. Maka dia berkata kepada anak-anaknya, kalau kalian melihat mama pasang kerudung di kepala dan masuk ke dalam ruangan itu, tutup pintu dan mengunci pintu itu, kalian harus diam. Tidak boleh ganggu, tidak boleh ketok pintu, tidak boleh ganggu mama. Itu yang Susanna Wesley lakukan. Setiap hari anak-anaknya mengerti, pada saat dia menaruh kerudung di kepalanya, masuk ke dalam satu ruangan, kunci ruangan itu, disitulah tempat di mana Susanna Wesley bersekutu dengan Tuhan. Disitulah dia meminta hikmat dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta segala yang dia butuhkan kepada Tuhan. Ruangan itu adalah ruangan tahta kasih karunia untuk Susanna Wesley. Setiap hari dia akan memasuki ruangan itu, bersekutu dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Itu adalah
ruangan tahta kasih karunia untuk Susana Wesley. Kalau saudara mau mempunyai tempat seperti itu, saudara boleh. Tetapi tidak kita perlu harus mempunyai ruangan seperti itu. Kita bisa dimanapun kita berada, saudara. Pada waktu saudara drive, pada waktu saudara masak, di situ saudara bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Yang dimaksud tahta kasih karunia Tuhan adalah saudara bersekutu dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, hari ini saya akan menghadapi ini. Ada persoalan yang saya hadapi. Anak saya dalam keadaan seperti ini. Dan saudara datang, Tuhan, saya butuh pertolongan daripadamu. Apa yang harus saya lakukan? Saya menghadapi bos di kantor yang jahat sekali. Minta Tuhan hikmat yang daripadamu supaya saya bisa menghadapi dia dengan baik. Tuhan, saya minta kekuatan daripadamu supaya saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik. Tuhan, saya butuh pertolonganmu karena saya memerlukan tenaga, kekuatan, karena saya harus memasak banyak hari ini dan sebagainya. Saudara, disitulah kita butuh pertolongan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh punya ruangan seperti Susana Wesley, tetapi kita juga bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan dimanapun kita berada. Karena tahta kasih karunia Tuhan adalah hadirat Tuhan, di mana kita bisa berbicara dengan dia. Saudara, Susana Wesley adalah seorang yang luar biasa. Anaknya, John Wesley, itulah yang memulai Wesleyan. Nah sekarang saudara, dia mempunyai gereja yang sekarang tersebar kemana-mana. Karena John Wesley mempunyai ibu, Susana Wesley, yang mendapat hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Walaupun anaknya belasan, saudara, dia bisa mendidik anaknya dengan benar. Karena dia selalu datang ke tahta kasih karunia Tuhan, meminta pertolongan Tuhan setiap hari di dalam perjalanan hidupnya. Nah saudara-saudara, di dalam kita sekarang, perjalanan hidup kita, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Setiap hari, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan the grace of God, pertolongan ilahi, disediakan bagi kita. Bukan hanya untuk keselamatan saja, tetapi untuk perjalanan hidup kita. Untuk mendapatkan kesabaran, untuk mendapatkan hikmat. Pada saat kita mau marah, saudara, kita harus sadar ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita bisa overcome kemarahan kita. Supaya kita bisa dengan tenang menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita. Nah, saudara, sekarang untuk kita bisa bertumbuh di dalam karakter kita, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Satu hal yang kita harus pelajari yaitu kita harus belajar untuk tidak bereaksi di dalam menghadapi situasi apapun juga. Jangan hidup bereaksi, tetapi kita harus respond instead of react. Apa bedanya bereaksi dan memberi respon? Beda sekali. Saudara, orang yang bereaksi adalah orang yang seperti ini. Misalnya seseorang marah-marah kepada kita. Kita bingung, kok kenapa tiba-tiba saya dimarahi? Maka langsung kita jadi marah lagi, kita marah dia balik. Itu bereaksi. Seorang tiba-tiba pukul kita, bang! Kita kaget, kok kenapa dipukul? Langsung marah, kita pukul dia balik. Itu adalah bereaksi. Nah, reaksi itu jadi gambarannya seperti kalau saudara punya bola, ya, yang bouncing ball, kalau saudara lemparkan bola itu ke tembok sana, lemparkan. Semakin bola itu kita lemparkan keras, semakin balik kepada kita keras. Tapi kalau kita lemparkan pelan, akan membalik kepada kita perlahan-lahan. Nah, seperti itulah reaksi. Reaksi itu adalah apa yang orang lakukan pada kita, kita lakukan balik kepada orang itu. Seorang yang berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada orang itu. Orang itu jahat kepada kita, kita menjadi jahat kepada orang itu. Itu reaksi. Sebetulnya, orang yang bereaksi itu tanpa dia sadari, dia menjadi budak daripada orang yang melakukan sesuatu kepada kita. Kita diperbudak. Kita hanya mengikuti apa yang orang itu lakukan. Tetapi respon itu berbeda, saudara. Respon itu adalah
kita melakukan segala sesuatu kepada seseorang tidak berdasarkan apa yang orang itu lakukan kepada kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu yang kita lakukan kepada dia. Tidak peduli orang itu maki-maki kita, orang itu menempeleng kita, dan sebagainya. Kita hanya melakukan, meresponi semua itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Itu adalah respon. Kita in control akan the situation, bukan situasi mengontrol kita. Tetapi kita mengontrol situasi itu berdasarkan dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan, jikalau orang melakukan kejahatan kepadamu, berbuatlah baik kepada orang yang jahat kepadamu. Itu firman Tuhan. Nah, buat pikiran manusia, itu adalah kebodohan. Kalau orang itu berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, itu adalah kebodohan menurut pikiran manusia. Tetapi kata firman Tuhan, tidak. Tuhan berkata, jikalau seorang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, kita bilang, mana bisa? Kita bilang, mana bisa? Nggak mudah, itu susah sekali. Tapi saudara, kalau kita mau bertindak, meresponi seseorang, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau bereaksi, maka kita menjadi budak daripada situasi. Situasi itu akan mengontrol kita. Dan kita akan menjadi budaknya. Nah, sebab itu kita harus belajar untuk meresponi segala sesuatu. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Segala firman yang kita terima, masukkan ke dalam diri kita. Dan pada saat kita bertindak kepada orang lain, berdasarkan dengan firman yang sudah tersimpan di dalam diri kita. Itu adalah respon. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dia sudah menjadi hamba Tuhan, dan dia berkhotbah satu hari. Dia menceritakan bagaimana dia belajar banyak sekali dari ayahnya, dari papanya. Ayahnya seorang yang bijaksana, seorang yang mengerti firman, dan selalu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Dia katakan pada waktu dia kecil, pendeta ini waktu masih kecil, masih belasan tahun, mungkin 12-13 tahun. Dia katakan dia ingat sekali, tetangganya itu adalah penjual batu bara. Ini pada zaman dulu, saudara, masih pakai batu bara. Untuk menghangatkan rumah, untuk masak, perlu batu bara. Nah, ayahnya dia beli batu bara pada tetangga ini. Kalau misalnya dia beli, misalnya saya nggak tahu waktu itu ukurannya apa, 100 kilo batu bara, maka tetangganya akan kirim batu bara ke rumahnya dia. Tetapi setiap kali tetangganya mengirimkan batu bara, dia, si pendeta ini waktu masih kecil, dia dan ayahnya tahu, dia tidak mengirim 100 kilo. Mungkin yang dikirim cuma 75 kilo. Tetapi kan mereka berdua tidak akan menimbang-nimbang sampai 75 kali. Nah, sebab itu, tapi mereka tahu 100 kilo itu seberapa banyaknya. Selalu mereka, tetangga ini mengirim less than 100 kilo. Nah, anak ini, si pendeta ini waktu masih kecil itu penasaran sekali. Dia berkata kepada ayahnya, itu dia itu cheating. Dia menipu kita. Beritahukan kepada dia. Ayahnya bilang, sudah, kata ayahnya, gak apa-apa, it's okay, biarkan. Mungkin dia lagi perlu uang. Udah biarlah. Kita juga gak jadi miskin dengan kita dapat ini, kata, biarkan. Berkali-kali, setiap kali mereka beli 100 kilo, dapatnya kurang dari 100 kilo. Mereka sudah tahu jelas, bukti jelas sekali. Nah, saudara-saudara, tapi berkali-kali anak ini penasaran, papanya bilang, it's okay, biarkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara, satu hari, tetangga ini terjadi kecelakaan. Rumahnya terbakar, saudara. Rumahnya terbakar habis sampai mereka nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa yang mereka bisa tumpangi rumahnya. Nah, pendeta ini berkata, ayahnya berkata, oh, kamu boleh tinggal di rumah kita, boleh,
sementara ini tinggal di rumah kita saja. Ayahnya menampung keluar tetangga ini, ditampung di rumah dia. Anak ini, si pendeta ini berkata, pada waktu itu saya marah sekali. Ini orang sudah penipu, ditampung lagi di rumah kita. Dan yang paling membuat dia marah apa saudara? Karena kamar si pendeta ini waktu itu masih kecil, kamarnya itu dipakai untuk buat menampung tetangga ini, dan dia disuruh tidur di barn, di luar. Jadi dia kesal sekali. Ini orang sudah jahat, ditampung di rumah saya, kamar saya lagi yang dipakai. Jadi dia jengkel sekali. Dia harus tinggal di barn seminggu, 2 minggu. Nah, dia jengkelnya luar biasa. Tapi satu hari dia berkata, ini pelajaran dia. Satu hari, pada waktu orang ini, tetangga ini, dan ayahnya duduk di porch setelah makan malam, mereka ngobrol. Dia mendengarkan tetangga ini berkata kepada ayahnya, dia berkata, saya mau berterima kasih sekali kepada kalian sekeluarga. Dan pada saat ini saya juga mau minta maaf kepada kalian sekeluarga. Karena selama ini setiap kali engkau beli batu bara, saya selalu tidak pernah memberikan 100 kilo. Saya harus mengaku di hadapanmu sekarang. Nah, saya selalu memberi kurang dari 100 kilo. Saya mau mengaku, saya mau minta ampun kepada saudara, dan saya hari ini benar-benar setelah saya berhari-hari memikirkan betapa baiknya engkau. Engkau adalah orang Kristen yang benar-benar berbakti kepada Tuhan. Saya belajar banyak daripada kehidupan kalian. Dan saya sekarang ini mau minta ampun, minta maaf, dan saya mau berterima kasih sekali akan apa yang kamu sudah lakukan. Saudara, ayahnya berkata, it's okay. Semua itu anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepada kami berkat. Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kerelaan untuk memberkati kalian. Tuhan juga yang sudah memberikan kepada kami forgiveness. Setiap kali engkau memberikan kepada kami tahu. Tapi Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk mengampuni, untuk menerima semuanya itu dengan baik. Saudara, hamba Tuhan ini berkata, saya belajar benar-benar dari papa saya. Bagaimana dia menerima kasih karunia Tuhan, bagaimana dia menggunakan kasih karunia Tuhan, the grace of God, untuk mengampuni, untuk memberi, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu semua adalah kasih karunia, the grace of God. Saudara, the grace of God, pertolongan Tuhan ada di dalam kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk sabar. Sudah ada di dalam kita. Yang perlu adalah setiap saat kita ada di dalam satu situasi yang membuat kita takut, keberanian sudah ada di dalam kita. Yang membuat kita marah, kesabaran sudah ada pada kita. Yang membuat kita dendam, pengampunan sudah ada pada kita. Tinggal kita draw itu, saudara. Berkata, Tuhan berikan kepada saya kekuatan untuk mengampuni. Tuhan berikan kepada saya kesabaran. Tuhan berikan kepada saya untuk bisa melihat segala sesuatu dari pandanganmu. Semua sudah ada pada kita. That is the grace of God. Nah, kalau kita latihan, saudara, di dalam saat-saat di mana kita tidak mampu, kita minta kemampuan dari Tuhan, kita melatih diri kita terus. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, tapi bersandar kepada the grace of God, kekuatan ilahi. Maka kita akan bisa mengalahkan segala situasi yang dulu kita tidak bisa overcome, tidak bisa kalahkan. Sekarang kita bisa mengalahkannya. Dan setiap hari kita akan bertumbuh, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa itulah orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan di hadapan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita tidak menggunakan the grace of God yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Selama ini saudara bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Apakah selama ini saudara mengetahui bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam saudara? Pertolongan Tuhan untuk
overcome kemarahan, untuk overcome frustrasi, untuk overcome penasaran, untuk overcome ketidaksabaran, untuk overcome kepahitan, sudah ada di dalam kita. Tinggal kita berkata, Tuhan, biarkan kekuatan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu mulai bekerja di dalam diri kita. Sehingga setiap kita diubahkan dari hari ke hari, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Sampai di sini dulu. Kita akan belajar lagi pada saat yang akan datang.